Viral seorang pemuda yang melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan pernikahan beda agama. Pemuda bernama Muhammad Anugrah Firmansyah itu memohon uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Uji materi dilayangkan setelah pemuda tersebut merasa kesulitan menikahi kekasihnya yang berbeda agama dengannya. Terkait dengan pernikahan itu kan kita punya undang-undang ya nomor 1 tahun 74 itu tentang perkawinan. Sudah diperbarui sebetulnya Bang, sekarang menjadi nomor 16 tahun 2019 gitu ya. Isinya apa? Isinya adalah kalau kita baca di pasal 2 ayat 1 itu menyebutkan bahwa pernikahan sah bila mana dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Nah, bunyi ayat inilah yang memunculkan dua penafsiran. Sebagian besar menafsirkan bahwa kalau berbeda agama maka nggak mungkin bisa menikah. Karena nggak akan ada yang bisa menikahkan begitu. Tetapi di sisi yang lain tidak menjadi persoalan. Jadi kalau pasangan itu berbeda maka bisa menikah melalui dua tata cara. Seperti tadi Mbak Fibri dan Mas Hendrik itu ya. Jadi secara Islam dilakukan dengan akad nikah, lalu secara Kristen dilakukan dengan pemberkatan. Sobat Qurani, dimanapun Anda berada, melalui tayangan-tayangan sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa pernikahan beda agama merupakan isu yang terus-menerus ada. Ia tidak pernah benar-benar selesai untuk dibicarakan. Kita melihat bahwa setiap beberapa waktu pasti ada pasangan yang bahkan rela untuk menikah di luar negeri atau berpindah keagamaan secara administratif hanya untuk melegalkan pernikahan beda agama itu. Nah, fenomena ini menjadi satu hal yang perlu kita bahas. Sebenarnya Al-Quran sendiri atau agama Islam itu sendiri bagaimana sih memandang pernikahan beda agama. Untuk itu saya mohon untuk tetap stay tune, kemudian melihat video ini sampai akhir karena kita akan membahas pernikahan beda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luki Wahyu. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas terkait dengan tafsir ahkam dengan tema pernikahan beda agama. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang pernikahan beda agama, saya rasa ayat yang paling cocok untuk menggambarkan itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang insya Allah berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'ithni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Yang insya Allah artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman jauh lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki yang musyrik kepada perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka itu mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah memberikan penjelasan ayat-ayatnya agar mereka dapat mengambil pelajarannya. Nah, teman-teman sekalian,
ayat ini turun berkaitan dengan kisah seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah yang pada suatu ketika dia marah kepada budak perempuannya, kemudian menempeleng dia. Nah, setelah itu beliau mengadu ke Rasulullah SAW terkait kejadian itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, bagaimana kondisi perempuan itu?" Abdullah kemudian menjawab, "Perempuan itu sholat ya Rasulullah," kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Abdullah, dia adalah mukminah." Nah, setelah itu Abdullah bin Rawahah bersumpah bahwa dia akan menikahi, memerdekakan budak tersebut, kemudian menikahinya. Nah, setelah dinikahi, banyak orang-orang yang mencemooh Abdullah karena menikahi budaknya sendiri. Padahal pada saat itu orang-orang sangat suka, orang-orang muslim kan, itu sangat suka menikah dengan para musyrikat atau orang-orang yang non-Islam pada saat itu. Nah, selain Al-Baqarah ayat 221, ada juga ayat yang juga masih berkaitan dengan topik kita kali ini, yaitu pernikahan beda agama, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang bunyinya insyaallah, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi ahdan. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, teman-teman sekalian, dari dua dalil ini nanti saya akan membahas terkait 3 hukum. Yang pertama, bagaimana sih hukumnya menikahi seorang wanita dari golongan atau beragama Hindu, Konghucu, kemudian Buddha atau agama non-kitabi yang tidak memiliki kitab. Kemudian yang kedua, saya akan membahas terkait bagaimana sih hukumnya menikahi seorang laki-laki yang tidak beragama Islam atau non-Islam. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas terkait bagaimana hukumnya menikahi seorang wanita dari agama Kristen atau Yahudi. Nah, kita akan membahas untuk masalah yang pertama, yaitu terkait dengan bagaimana sih hukumnya menikahi orang yang beragama Konghucu, Hindu atau Buddha. Kita kategorikan bahwa agama orang-orang yang memiliki agama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lainnya adalah agama non-kitabi, yaitu agama yang tidak memiliki kitab samawi seperti halnya dengan Al-Quran. Nah, dalam hal itu saya akan mengambil dalilnya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 221 itu tadi, bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim atau muslimat menikahi seseorang yang musyrikan atau musyrik. Jadi orang yang tidak memiliki kitab samawi alias orang yang Hindu, Konghucu ataupun Buddha adalah golongan dari non-kitabi atau yang kita sebut dalam Islam sebagai orang yang musyrik. Jadi haramnya itu mutlak, bahwa tidak boleh menikahi orang Islam, tidak boleh menikahi orang yang beragama Hindu, Konghucu dan Buddha. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan ulama atau bisa kita sebut sebagai ijma. Nah, sesuatu yang sudah diijmakan oleh ulama maka hukumnya adalah hukum yang mutlak. Artinya ini tidak ada toleransi sama sekali bahwa kita sebagai orang Islam tidak boleh menikahi seorang yang Hindu, seorang yang Buddha, seorang yang Konghucu atau orang-orang yang non-kitabi tidak memiliki kitab samawi. Itu hukumnya mutlak. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu terkait bagaimana hukumnya menikahkan seorang laki-laki yang non-kitab dengan seorang wanita muslimah. Jadi wanitanya adalah seorang Islam, kemudian menikah dengan laki-laki yang non-Islam, yaitu dari golongan yang pertama dari golongan non-kitab, bisa jadi Buddha, ya Hindu, kemudian Konghucu, atau dengan golongan yang kitabiah, yaitu Nasrani dan Yahudi. Nah, ini secara tegas juga disebutkan ke dalam
Quran surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa ketika ada seorang haram hukumnya, ketika ada seorang mukminat atau orang yang Islam wanita, kemudian beliau menikah dengan seorang yang tidak Islam. Nah, kemudian ada sebuah tahsis hukum, ada sebuah tahsis hukum atau pengkhususan hukum, yaitu dari Quran surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi bagi seorang yang Islam dan berkelamin laki-laki, yaitu seorang mukmin, itu diperbolehkan untuk menikahi seorang ahli kitab. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembahasan. Ahli kitab itu siapa sih? Apa bedanya dengan musyrik? Jadi di dalam Al-Quran itu ada perbedaan antara musyrik dan juga ahli kitab. Musyrik yang sudah saya jelaskan tadi, yang tidak atau bukan dari golongan kitabiah, yaitu seperti satu Konghucu, Buddha, Hindu dan sebagainya, dia tidak mempunyai agama samawi. Kemudian yang muncul adalah problem yang muncul adalah, loh kan Kristen itu kan kitabiah, Kristen kan Nasrani, kemudian bagaimana hukumnya? Kemudian ketika ada seorang laki-laki Muslim kemudian menikahi seorang wanita yang ahli kitab, tapi dalam konteks sekarang yaitu Kristen. Nah, ini yang akan kita bahas. Selanjutnya membahas terkait bagaimana sih hukumnya menikahi seorang wanita Kristiani. Nah, ini pada dasarnya hukum dasar dari menikahi wanita Kristiani adalah diperbolehkan. Itu bertendensi pada Quran surat Al-Maidah ayat 5 tadi, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Tapi itu baru hukum dasarnya dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, rata-rata kita dalam mengambil hukum ini hanya berpegang pada hukum dasarnya saja, tidak dengan syarat-syaratnya itu. Nah, dalam pendapatnya Ali As-Sobuni dalam kitab Rawayul Bayan fi Tafsir Ayati Ahkam, itu disebutkan bahwa dalam konteks ini mayoritas ulama itu memperbolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab. Nah, mengenai syarat-syaratnya adalah yang pertama, bahwa wanita Kristen yang mau dinikahi tersebut merupakan keturunan dari orang yang memeluk agama Kristen murni. Kemudian yang kedua, leluhur dari wanita yang ingin dinikahi itu atau wanita Kristiani itu sudah memeluk agama Kristen sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Kemudian syarat yang ketiga, wanita Kristen itu, syarat yang satu dan kedua harus dipastikan atau diketahui secara pasti asal usulnya. Melihat syarat tersebut rasanya sangat tidak mungkin, atau kita akan kesulitan untuk membuktikan bagaimana mungkin wanita tersebut, wanita yang ingin kita nikahi itu merupakan keturunan Kristen murni. Kemudian bagaimana caranya memastikan bahwa leluhur-leluhur dia, kakek-kakek dia itu semuanya beragama Kristen. Sampai yang ketiga, leluhurnya beragama Kristen murni jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Nah, ini adalah sesuatu yang kami rasa tidak mungkin untuk benar-benar bisa dibuktikan. Jadi syaratnya yang ketiga, adanya bukti yang pasti itu sudah tidak mungkin untuk kita buktikan di zaman ini. Teman-teman sekalian, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat Islam itu diharamkan untuk menikah dengan orang yang tidak Islam atau non-Islam. Bukan tanpa sebab, karena yang pertama, pada golongan musyrik yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu kita dilarang untuk menikah dengan seorang yang beragama Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama non-kitabi lainnya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang laki-laki yang beragama Islam, bolehkah kita menikahi seorang wanita yang beragama Kristiani?
Jawabannya adalah tetap tidak boleh, bukan tanpa alasan. Walaupun sudah ada dalil tahsisnya di Al-Maidah ayat 5, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kami paparkan tadi, sudah tidak mungkin untuk menemukan seorang ahli kitab dengan kemurnian tauhidnya dan dengan syarat-syarat keturunan leluhurnya yang sama seperti syarat yang disebutkan dalam kitab karya Asy-Syughuni dan juga di Fathul Mu'in, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana negara mengatur pernikahan beda agama? Jadi, dalam pernikahan itu, menurut undang-undang, pernikahan diselenggarakan berdasarkan tata cara keagamaannya masing-masing. Bukan berarti yang sering disalahpahami dan sudah kami tampilkan juga di awal video, oh berarti boleh dong ketika wanitanya seorang muslimah kemudian laki-lakinya Kristen dihijab kabul secara Islam, kemudian juga kemudian juga dibaptis, kemudian juga diselenggarakan juga di gereja pernikahannya, ya itu juga tidak boleh seperti itu. Bukan berarti membolehkan dua tata cara agama ini, tapi ya memang harus sesuai dengan kaidah agamanya masing-masing. Karena apa? Ketika kita seorang muslim misalnya kemudian menikah dengan non-Islam, artinya kan pernikahannya itu tidak sah. Nah, dampaknya apa? Ketika pernikahan itu akhirnya memiliki keturunan atau memiliki anak, yang menjadi dampak dari itu adalah anaknya. Karena anak itu ketika masuk ke ranah hukum, anaknya akan dihukumi sebagai anak hasil perzinaan karena pernikahannya sendiri tidak sah. Seperti itu. Jadi dampaknya itu sangat besar dan itu harus kita hindari. Cinta tidak harus membutakan kita dari segala sesuatu. Kalau memang kita bertakdir dengan dia, maka akan ada 1001 cara untuk mempertemukannya dalam kondisi yang halal. Yang perlu digarisbawahi, cinta bukan menjadi alasan untuk kita melarang syariat Tuhan. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Banyak kesalahan atau banyak kekurangan dalam penjelasan ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.